Assalamualaikum Mas, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 4 ya, gambar mesin. Materi hari ini kita akan bahas proyeksi Eropa dan Amerika Mas secara detail. Kemarin kita sudah bahas itu. Ini kita lebih bahas lagi biar teman-teman lebih memahami tentang proyeksi Amerika, terutama karena yang banyak kita pakai nanti adalah proyeksi Amerika. Nah, di sini Mas, secara umum, nah kalau teman-teman ada bukunya sambil dibuka dah bukunya. Jadi eh, kemarin kita bahas ada namanya proyeksi pertama adalah proyeksi ortogonal. Maksudnya proyeksi ortogonal itu adalah proyeksi yang tegak lurus. Jadi walaupun teman-teman pada suatu gambar ya, misal barangnya itu terlihatnya miring, atau dalam sudut pandang teman-teman nih karena menggunakan perspektif dia terlihat miring. Nah, dalam penggambaran itu harus dibuat tegak lurus Mas. Nah, seperti ini. Jadi dibuat tegak lurus. Ini kan seolah-olah miring ya, tapi dalam pandangan di depan dia terlihat lurus. Nah, namanya ortogonal. Nah, ortogonal itu pandangan depannya sama pandangannya lainnya dia tegak lurus. Jadi harus lurus, nggak boleh menempatkan sembarangan. Terus yang kedua, kita pakai namanya posisi isometri atau proyeksi miring. Isometri itu hampir mirip seperti ini, tetapi kalau ini kan namanya proyeksi miring, dia sudutnya di sini 30 derajat. Sebentar, tak buka buku dulu. Ya, nggak kelihatan nih. Nah, oke Mas, screen-nya nggak share screen, share. Nah, nah, di halaman 59 Mas, kita buka dulu halaman 59. Mana nih? Oke. Nah, penyajian gambar Mas ada proyeksi. Yang pertama itu kan posisi perspektif ini, sudut pandang kita sebagai manusia ya. Jadi benda yang besar akan kelihatan besar kalau di depan mata kita dan jadi kecil kalau jauh. Seolah-olah itu bendanya nanti akan ada perubahan bentuknya. Nah, tetapi dalam gambar teknik semuanya kita buat menjadi ortogonal Mas. Jadi walaupun bendanya miring, tetapi dalam bentuk penggambarannya dia menjadi tegak lurus. Nah, gitu. Nah, yang kedua ada namanya proyeksi isometri. Jadi isometri itu yang menggambarkan tiga pandangan sekaligus. Misal nih, pandangan depan yang sebelah sini, pandangan kiri dan pandangan atas. Nah, biasanya itu dipakai dalam menggambarkan suatu gambar kerja. Nanti ada pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas, baru yang satu lagi adalah pandangan isometrinya. Oke, itu sedikit yang akan saya bahas. Terus, nextnya saya akan masuk ke pandangan Eropa dan Amerika.
Nah, perbedaannya adalah kalau teman-teman pandangan Amerika itu, pandangan kiri ada di kiri, pandangan kanan ada di kanan. Nah, misal nih, ini ada contoh benda kerja Mas ya. Ini ada di halaman teman-teman 66. Sini ada pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas. Oke. Proyeksi pertama adalah proyeksi Eropa, yaitu kuadran pertama. Dan yang kedua adalah proyeksi Amerika, kuadran ketiga. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Saya contohkan dulu langsung. Oke, kenapa disebut proyeksi pertama dan proyeksi kuadran Eropa? Nah, ini ada pandangan depan. Terus ini misal pada pandangan kanan, ini ada pandangan atas. Jadi dibalik, kalau Eropa itu pandangan kanan ada di kiri, kiri ada di kanan. Kalau Amerika pandangan kanan ada di kanan. Nah, maksudnya kuadran eh, Eropa seperti apa? Oke, saya contohin. Langsung praktek aja. Sip. Nah, oke. Nah, saya Mas punya kuadran satu, dua, lah miring. Nah, ini namanya K1, ini K2, ini namanya K3, ini namanya K4. Nah, nah, oke. Dalam menggambar suatu benda kerja, yang pandangan pertamanya adalah pandangan depan. Pandangan depan itu pandangan yang merefleksikan hampir semua dari bentuk kerja. Jadi kalau bisa yang merefleksikan hampir semuanya. Itu selalu saya ulang-ulang. Saya pakai contoh gambar rumah. Nah, kuadran satu ini eh, adalah di sudut 0 sampai 90 derajat. Oke. Nah, ini rumah zaman dulu ya, teman-teman. Nah, oke, sip. Ada jendelanya Pak dua. Oke. Nah, eh untuk belajar masalah proyeksi itu, tiga pandangan yang paling utama adalah pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas. Itu dipegang, Mas. Jadi usahakan pandangan dulu depan. Oh, kalau nggak bisa, tambah pandangan kanan. Oh, kalau nggak bisa, tambah pandangan atas. Nah, jadi tiga pandangan itu yang akan menggait teman-teman biar nggak bingung. Oke, kan tadi saya adalah pandangan depan. Terus habis itu pandangan kanan. Nah, saya punya rumah nih, Mas. Pandangan kanannya kan di sini. Berarti pandangannya ada sini. Oke. Nah, ini misal ada kanopinya misal. Nah, oh ternyata rumahnya punya jendela dan punya pintu samping. Ini ada nah kanopinya. Nah, ini pandangan depan, depan. Ini pandangan kanan. Oke. Terus, oh ini saya lupa, rumah ada atapnya kakak. Nah, oke. Jadi ini harus lurus Mas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya anggap aja lurus lah. Oke. Ini juga lurus. Nah, ini juga lurus. Makanya proyeksi itu harus lurus Mas, ortogonal. Oke, oke ya. Terus Pak, saya mau pandangan atasnya. Boleh. Nah, kalau dari atas rumah kan kelihatannya cuma seperti itu doang. Nah, trip, trip. Nah, gitu. Nah, baru pandangan ya, ini kan kosong nih. Baru teman-teman diisi yang pandangan isometrik, Mas. Rumah isometrik gimana nih? Saya kalau gambar di kayak gini nggak terlalu bagus, Mas. Tapi ya oke lah, sosok lah. Nah, nah. Nah, ini adalah cara menggambarkan gambar teknik yang paling tepat menurut saya. Jadi bisa menggambarkan pandangan depan, pandangan kanan, pandangan atas, baru dia pandangan namanya isometrik, Mas. ISO. Nah, biasanya layoutnya seperti ini. Makanya dikunci pada kuadran satu apa kuadran tiga. Kalau kuadran satunya berarti Eropa, kuadran tiganya dia Amerika. Nah, karena kuadran tiganya nggak kepakai, kan proyeksi kan harus lurus Mas. Ini kan kayak gini. Cerit, 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 cerit. Nah, maka ini kan kosong.
DC sama isometrik untuk masalah layout penggunaan kertas. Nah, next Pak. Pak, kok gambar saya nggak bisa itu cuman pandangan depan dan pandangan kanan aja. Misal ini kira-kira rumahnya sebelah kirinya gimana, Nonon? Bentuknya seperti apa? Nah, ini baru di sini, Mas. Oke. Nah, oh ternyata rumah sebelah kirinya nggak ada pintunya. Nah, ini pandangan kiri. Nah, oke. Baru Pak, saya ingin lihat pintu belakangnya. Nah, taruh di sini, Kak. Nah, oke. Ternyata pintu belakangnya cuman ada eh, tampak belakangnya cuma ada pintu satu gitu. Baru pandangan bawah lah, masa rumah ya pandangan bawah Thomas kan nggak mungkin lah. Nah ini belakang. Tapi kalau mau di atasnya Kak, ini layoutnya. Nah misal seperti ini doang. Itu adalah konsep memberikan pandangan dalam gambar teknik. Jadi pandangan depan, pandangan kanan, pandangan atas, kiri, dan belakang. Saya tambah lagi misal nih, Pak saya kok masih nggak bisa lihat dalamnya lah. Baru teman-teman boleh pakai, misal nih, ini dipotong, biar dalamnya kira-kira sih layout dalamnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa. Oh, nah ini boleh strip A, strip A. Nah baru sini. Oh ternyata dalamnya ada kasur, terus ada kamar mandi. Tapi kan karena ini dipotong, dia harus diarsir mas. Nah ya seperti itu kan. Baru dikasih A strip A. Nah, sebenarnya yang ini yang A sama A itu tidak harus di tempat kalau bisa sih tegak lurus. Cuman kalau mau manajemen kertas taruh di sini pun juga nggak apa-apa. Karena kan sudah ada notifikasinya A strip A. Jadi dia boleh di mana-mana gitu. Kalau pakai versi software dia harus tegak lurus. Tapi kalau pakai versi apa namanya gambar manual dia boleh di mana-mana gitu. Nah itu oke. Eropa. Gambar saya lumayan juga ya. Sip. Nah, oke, next saya akan bahas sedikit PNG, proyeksi Amerika. Nah, di sini di gambar proyeksi Amerika itu ada di kuadran ketiga. Nah, bentuknya sama, Mas. Kalau saya pakai gambar ini, teman-teman akan sangat susah membedakan. Jadi mana depan, mana belakang. Maka saya pakai analogi sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan. Absensinya ada di BOC ya, Kakak. Oke. Jadi memang saya nggak share yang tak kasih tahu ya yang ada di apa Zoom ini aja. Nah, bentuknya sama Mas kayak yang di atas nih. Ini halaman 86 kan. Nah, tadi saya mau review dulu nih yang Eropa. Ini mana Eropa nih? Oh, Eropa. Nah, nah, Eropa pandangan depan ini terus pandang ini kan ada ini kan hurufnya oke pandangan depan ya Mas. Terus ini kan yang D adalah pandangan yang dari eh, pandangan C kan pandangan maaf saya ini biar paham. Oh di sini naik ke atas lagi sendiri. Ini pandangan C ditaruhnya di D, D ditaruhnya di C Mas. Jadi Mas lihat D, dia ditaruhnya di kiri. Mas lihat C, dia ditaruhnya di atas. Mas lihat E, dia taruhnya di bawah dan B taruhnya di atas. Jadi dia dibalik Mas. F itu belakang. Oke, sip. Sekarang saya akan praktekkan proyeksi Amerika. Nah, Amerika ini adalah clue-nya pandangan kanan ada di kanan. Jadi ini kan C ya, C ada di C. D, 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 E kan bawah ya di belakang.
di bawah, kalau B di atas. Tetapi yang pandangan belakang ada di setelah pandangan kanan. Jadi ini pandangan kanan ada di kanan, D itu kanan, C di kiri ada di kiri. Saya praktekkan Mas ke gambar rumah aja yang teman-teman bisa sedikit ada bayangan. Oke, tadi proyeksinya kuadran ke tiga ya kakak. Oke, pelan-pelan. Oke, satu, dua, empat. Nah, gitu. Pandangan depan itu ada rumah. Proyek. Sama, rumahnya sama Mas. Ada kanopinya, ada jendelanya. Nah, pandangan pertamanya ada di pandangan kuadran 3. Nah, tadi clue saya adalah ada yang pertama adalah pandangan kanan dan pandangan atas. Nah, makanya kalau kanan, kanan di kanan Mas. Ini kan nggak mungkin kan. Di sini kanan kan udah nggak ada layoutnya. Jadi di sini pandangan kanan ada di kanan. Nah, ini ada kanopinya. Ini ada rumah, ada pintunya, ini ada jendelanya. Nah, ini tret-tret. Nah, bisa gini. Nah, terus ini berarti di sini. Ini depan, ini kanan. Nah, terus yang clue kedua adalah pandangan atas. Nah, ada tempatnya, Mas. Ini kanopinya. Nah, di atas seperti ini. Oke. Terus ini kan kosong. Nah, ini berarti tadi atas. Nah, baru di sini Mas isometriknya. Oke. Nah, terus sama, hampir sama tetapi cara penempatannya yang berbeda. Makanya tadi saya bilang mulai sekarang kalau teman-teman ingin menerapkan pandangan hanya ada dua tempat. Satu pandangan kuadran satu, yang kedua adalah kuadran tiga. Kalau menurut dari buku ini ya. Jadi bukan saya yang menentukan gitu. Jadi pandangan depan di kuadran tiga, kanan di kuadran 4, atas di kuadran satu. Nah, layoutnya seperti ini sama. Jadi kalau kita compare mana tadi ini file open, bisa nggak nih? Waduh, lupa tadi nyimpennya di mana kakak. Picture, recent koleksi Eropa. Oh, save dulu si Amerika. Hmm. Nah, kalau ini tadi pandangan depannya ada di kanan, kuadran satu, terus pandangan kanannya ada di kiri. Ini pandangan atasnya ada di bawah. Jadi hanya layoutnya aja. Nggak bisa di minimize. Listen Amerika. Nah, ini dibalik. Satu, dua, depan, pandangan kanan, pandangan atas. Terus gimana cara ngasih pandangannya lainnya? Nah, misal tadi sama, kok nggak bisa muncul ya pandangan yang lainnya, atau misal saya ingin pandangan yang sebelah kirinya. Nah, kiri taruh di sini. Oke, kiri ini tapi dilihat rumahnya ngadepnya kemana ya? Nanti dicek. Nah, oke. Baru ini kiri Muhammad Farel. Nah, terus ini pandangan yang belakang. Nah, bentar aja. Nah, belakang.
Nah, terus kalau yang pandangan bawah ya di bawah di sini Mas. Kertasku habis ya. Masih bisa. Nah, di bawah. Nah, gitu ceritanya. Kalau mau ada section ya boleh atau detail boleh. Nah, itu caranya. Jadi teman-teman usahakan eh, menaruh pandangannya ada di kuadran satu. Oh, maksudnya A dan A seperti apa? Gini, eh, ketika kita memberikan suatu pandangan, nah kan, gitu kan. Apakah harus memberikan pandangan semuanya? Tidak, nah kan. Makanya prinsip paling teknik adalah sesimpel mungkin. Kalau teman-teman cukup dengan satu pandangan, pandangan satu aja. Nah, baru kalau nggak bisa baru tambah pandangan depan dan pandangan kanan. Terus kalau nggak bisa ya pandangan kiri, atas, bawah. Tetapi itu tidak mutlak, Mas. Artinya kita harus sesimpel apapun. Kalau misalnya dengan pandangan depan, kanan udah cukup. Nah, itu ya segitu aja nggak apa-apa. Artinya adalah udah orang sudah nggak nanya nanya lagi tentang gambar kita. Tetapi kalau misalnya kita udah gambar pandangan depan dan kanan masih kurang cukup nih. Nah, kita potong. Nah, potong itu biar tahu dalamnya. Karena kalau nggak kita potong kan kita nggak tahu tuh rumah itu seperti apa kan. Maka di sini kita potong Mas, strip. Nah, ini notasinya B sama B sama. Bebas nih, ini nggak ada A. Mas mau kasih C sama C juga boleh, D juga boleh. Notasi. Jadi saya potong di tengah-tengah ini kan, saya taruh pandangannya. Nah, B, strip. Nah, ini tulis C, strip C. Sorry. B sama B, Kak. Malah. Nah, B, strip B. Jadi, oh, udah selesai. Oh, masih belum, Ding. Kurang 10 menit, Mas. Di mana tadi? Bukan. Fine. Fine. Nah, jadi untuk yang A sama B sama B itu hanya notifikasi gitu. Nah, misal nih saya punya suatu gambar lagi. Let's see saya punya sebuah pipa, Mas. Nah kan. Nah, ternyata pipanya di dalamnya ada rongganya. Makanya kan digambar strip ya. Tapi kalau mau kelihatan dalamnya saya potong, Mas. Nah, ternyata dalamnya itu seperti ini. Ini anggap aja lurus ya, Mas ya. Nah, ini anggap aja yang luar lurus nih. Nah, ini kan saya arsir. Nah, karena saya potong. Pemotongan itu ada yang penuh, ada sebagian, ada yang sobekan. Nah, jadi sesuatu gambar yang nggak bisa dijelaskan dengan eh, gambar pandangan yang utama, itu teman-teman bisa dengan pandangan yang lainnya atau dengan pandangan khusus, misal dipotong. Nah, yang A strip A itu kalau teman-teman memotong di luar pandangan utama. Tapi kalau di dalam pandangan utama, misal depan, kanan, sama atas, teman-teman nggak perlu dikasih notasi A sama A. Nah, misal nih, ini udah saya potong nih pandangan penuh ya. Hasil potongannya saya mau lihat lagi, misal C sama C. Nah, ini kan garis straight, ini juga garis straight. Nah, jadi saya punya lingkaran yang pertama, punya lingkaran yang kedua. Yang diameter kecil merepresentasikan diameter dalam, diameter besar merepresentasikan diameter luar. Tetapi kan di sini ada sebuah lekukan, Mas. Seolah-olah mata Mas di sini nih, lihat ke kanan, ya kan? Ternyata ada garis lagi kan? Nah, di sini, Mas. Nah, ini diarsir. Baru kasih C sama C. Nah, di sini cukup nggak dengan satu pandangan utama yang dipotong dan satu pandangan lagi yang dipotong tengah dengan C dan C. Sudah cukup karena sudah bisa merepresentasikan suatu gambar. Artinya tidak ada batasan aturan, Pak, saya harus ada gambar kanannya, harus ada gambar kirinya. Yang penting adalah teman-teman bisa menjelaskan suatu gambar. Nah, ini kalau saya lihat pakai 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 Amerika ya gini. Nah, karena ini dipotong, Mas boleh ditaruh di mana aja gitu kan. Tidak masuk apa namanya
aturan yang seperti ini. Baru kalau ini Mas nggak potong nih, misal nih Mas mau pakai pandangan kanan, baru di sini satu, nah dua, ini jadi kanannya, gitu. Kecuali kalau Mas mau potong, eh, di mana misal tetap harus kanan nih, harus seperti ini. Mau potong lagi misal nih di sini, D, ya berarti sini. Nah, cuman D strip D, gitu ceritanya. Apanya yang nggak ada nih? Absen. Absen ada di pertemuan 4. Absen ada ya Mas ya? Itu Mas, masalah proyeksi. Di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mm. Itu maksudnya A sama dengan strip A itu maksudnya apa ya, Pak? Gimana? Tadi tak jelasin. Itu kan hanya notifikasi aja Mas. Itu karena itu dipotong berarti ada namanya notifikasi A sama A. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya sebenarnya. Ini hanya sekilas. Itu Mas boleh A sama A boleh, B sama B boleh, C sama C juga boleh gitu. Kakak. Berarti itu nggak terlalu terpacu sama itu ya, Pak? Enggak, itu hanya notifikasi aja gitu kan. Nah, Oke, siap. oke. Misal nanti nih, Terima kasih, Pak. nah ini kan misal ada R-nya ya, teman diginin, set. Nah, ini misal D. Ini namanya gambar detail Mas. Jadi ini di zoom, digedein ya kan. Nah, ini ada hurufnya seperti ini kan, di arsir nih. Ini ada D. Nah, detail D, detail D. Nah, skala 4:1. Nah, Satu. karena nanti dibesarin. Nanti ada namanya pandangan khusus yang lainnya. Eh, habis ini kan 5 menit saya mati. Paling saya tunggu 10 menit baru kita buka kelas lagi ya. Karena jam saya nggak berbayar. Oke, ada pertanyaan Mas? Pak, mau nanya, Ya. untuk pandangan isometri itu pandangan yang tampak dari mana itu, Pak? Maksudnya, Pak? Oh, isometri. Isometri itu pandangan yang tampak dari depan, tapi seolah-olah itu menggambarkan tiga pandangan sekaligus. Ini gini Mas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Nah, oke, satu, dua. Nah, ini isometri Mas. Pandangan depannya masuk, pandangan kanannya masuk, pandangan atasnya juga masuk. Gitu, ini namanya isometri. Nah, coba tak lihat di buku. Di buku tak kasih satu. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini pandangan isometrik, Mas. Kemarin tak demoin cara gambar nih, minggu kemarin sih. Nah, ini isometrik. Pandangan depannya dapat, pandangan kanannya dapat, pandangan atasnya juga dapat. Pak, berarti yang membedakan proyeksi Eropa sama Amerika tuh posisi sampingnya aja, Pak ya? Iya, posisi penempatan pada pandangan utama, pandangan depannya. Baru nanti yang kanan di kanan, kiri di kiri. Kalau gambarnya ya sama, Mas. Rumah mau digambar dari manapun ya bentuknya harus seperti itu kan. Cuman penempatannya. Ingat, berarti sekarang kita kalau mau menempatkan pandangan itu harus ada di pandangan depan, itu di kuadran 3 atau di kuadran 1. Nggak boleh ada di kuadran yang lainnya. Kalau memang mau buat standar. Gitu ceritanya. Gampang kan? Gampang kan kakak? Insya Allah gampang, Pak. Nah, berarti latihan nih. Latihan nih. Andes, Kak. Ora. Urung. Wes. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya close dulu. Nanti saya akan masuk ke apa sesi berikutnya. Tapi tunggu 10 menit.